Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah semua rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan keislaman kita, dan juga ketakwaan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala, karena memang dengan semakin bertambahnya usia kita, semestinya kita bertambah ilmu kita, khususan untuk ilmu akhirat, sehingga bisa kita meningkatkan Islam kita, sekaligus juga mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita sudah memahami bahwa Islam itu bertingkat-tingkat. Yang paling rendah adalah Muslim, lalu mukmin, dan yang terakhir muhsin. Mudah-mudahan kita sudah bisa dikelompokkan minimal sebagai seorang mukmin. Kalau muslim, insyaallah semuanya sudah secara zahir. Muslim secara zahir itu adalah orang yang sudah mengerjakan ibadah-ibadah fisik yang dibebankan kepada seorang Islam, yang tandaskan melalui rukun Islam. Akan tetapi tidak semua seorang muslim itu bisa disebut mukmin, orang yang beriman. Karena terkadang ada di antara kaum muslimin yang mengerjakan amal-amal fisiknya atau kegiatan ibadahnya tanpa didasari keimanan kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Kadang ibadah-ibadah tersebut ada yang didasari karena mungkin mengikuti orang-orang, atau karena riya kepada orang lain, atau agar dianggap sebagai seorang muslim. Makanya tidak semuanya dari kaum muslimin ini termasuk golongan mukmin. Akan tapi ketika kita sudah naik peringkat, naik kelas kita menjadi seorang mukmin, kita sudah mengerjakan amal-amal zahir, amal-amal badan kita dengan keyakinan bahwasanya itu semuanya adalah perintah Allah Tabarak wa Ta'ala yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa menghadap Allah nanti di yaumil qiyamah dengan banyak membawa amal-amal kebaikan. Orang yang beriman senantiasa mereka mengimani seluruh apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran, sekaligus mengimani penjelasannya di dalam As-Sunnah. Ketika Islam dan iman sudah terkumpul pada diri seseorang,
Maka tingkatan selanjutnya adalah ihsan, agar supaya kita menjadi manusia muhsinin, senantiasa mengutamakan kebaikan-kebaikan, berusaha menjadi yang terdepan di dalam segala urusan-urusan kebaikan. InsyaAllah dengan kita berusaha untuk ke arah itu, mudah-mudahan Allah memudahkan segala perkara kita fid dunya wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita sudah sampai kepada surat Al-An'am ayat yang ke-62 kemarin. Kita akan lanjutkan 3 ayat berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa semakin meyakini apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang kehidupan fid dunya wal akhirah. Kita mulai dengan membacanya terlebih dahulu 3 ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. تضرعا وخفية لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين. Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaykum 'adzaban min fawqikum. Ngazabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a.
يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Ya, 3 ayat mawon nggih. Kemarin kita sudah mempelajari ayat yang sebelumnya 60 sampai 62. Allah mengabarkan kepada kita semuanya tentang pada hakikatnya bahwa setiap hari kita ini dalam keadaan di mana bisa saja roh kita dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada prinsipnya ketika kita tidur di malam hari itu sama saja Allah sudah mewafatkan kita, karena namanya orang tidur ya tidur nggih, orang sadar gini mboten. Ngerpulus banget tidurnya dipindah saja kadang-kadang ya kita tidak mengetahuinya. Makanya Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya Dialah yang mewafatkan kalian pada malam hari dan mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Kemudian pada pagi hari Dia membangunkan kamu agar supaya disempurnakan usianya. Disempurnakan artinya bertambah 1 hari atau berkurang 1 hari. Ya bertambah dalam hitungan, tapi pada hakikatnya adalah pengurangan. Ya bertambah, hitungannya bertambah, tapi hakikatnya adalah pengurangan. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya setelah itu kita akan menjalani kehidupan. Lalu kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Untuk apa? Untuk diberikan kabar tentang apa-apa yang kita kerjakan. Dan Dia Maha Kuasa di atas hamba-hambanya. Menguasai artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang kita lakukan. Allah mengetahui, Allah mengarahkan, Allah menguasai apa-apa yang kita kerjakan sewaktu kita hidup, karena Allah sudah mengutus para malaikat. Pada tiap-tiap orang ada malaikat penjaga, ada khafadzatan, masing-masing orang 2 malaikat, Raqib dan Atid. Padahal manusianya banyak. Berarti malaikat kira-kira lebih akeh ya? Lebih banyak dari manusia apa tidak? Ya setiap manusia ada 2 orang malaikat yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tidaklah apa yang keluar dari mulut kita, tidaklah apa yang kita kerjakan dengan tangan kanan kita atau tangan kiri kita, semuanya dicatat oleh para malaikat. Sampai ketika datang kepada kita kematian, waja'at sakratul mauti bil haqq, dalam surat Qaf. Dalika ma kunta min khutakhid, itulah yang kamu semuanya lari daripadanya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka sekuat tenaga menghindari kematian. Padahal
tidak akan bisa dihindari ketika datang sakaratul maut dengan hak. Tawaffathum rusuluna, kemudian kami wafatkan dia dengan mengutus rasul-rasul kami, wa hum la yufarritun, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq, kemudian dikembalikan kepada Allah maula mereka yang sebenarnya, pemilik mereka yang sebenarnya, pemilik manusia yang sejati. Sementara kita pemilik yang semu, kita memiliki istri tapi semu, karena kita tidak menguasai. Kita memiliki anak tapi semu. Makanya di sini Allah berfirman maulahumul haq, pemilik sejatinya, bukan kita pemiliknya. Yang memiliki sejatinya hanyalah Allah tabarak wa ta'ala. Ala lahul hukmu wa huwa asrarul khasibin. Ingatlah bahwasanya bagi Allah lah al-hukmu, keputusan, pengadilan, dan dia maha cepat hisabnya. Ini semuanya menggambarkan bahwasanya kita nanti akan mendapati dikumpulkan kepada Allah dan akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang cepat. Insyaallah kita akan kaji itu di kesempatan yang lain. Sebagai penjelas, kami sampaikan, Ibnu Katsir menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, pada tiap orang terdapat seorang malaikat, apabila orang itu tidur maka malaikatnya mengambil rohnya dan mengembalikannya lagi kepadanya. Dan jika Allah memerintahkan agar nyawanya dicabut, maka malaikat itu mencabut nyawanya. Dan jika tidak ada perintah, maka malaikat itu mengembalikannya kepada orang itu. Dan demikianlah itu yang dimaksud dengan firman Allah pada ayat yang ke-60. Walladzi yatawaffakum fil lail. Dialah Allah yang mewafatkan kalian pada waktu malam ketika kamu sedang tidur. Itu hakikatnya seperti itu. Ketika tidur, roh kita jalan-jalan maring endi ya ngerti. Apa hubungannya dengan mimpi? Mimpi itu seperti apa ya? Wallahu a'lam. Saya juga tidak bisa menjelaskan apa rohnya lagi jalan-jalan. Tapi kalau rohnya berjalan-jalan kadang-kadang aneh nggih. Wong ngimpi terkadang tidak masuk akal mimpinya. Ini perkara-perkara yang kelihatannya sepele tapi gaib, tidak bisa dipikirkan oleh akal kita. Bagaimana orang tidur itu kadang bangun-bangun merasa sakit, bangun-bangun merasa takut, bangun-bangun merasa badannya pegal-pegal dan sebagainya. Gitu. Itu gambaran bahwasanya nanti di di alam barzah juga seperti itu. Ibarat orang yang sedang tidur panjang. Bagaimana kualitas tidurnya itu tergantung daripada amal-amal kita sewaktu di dunia. Kalau kita barangkali dalam keadaan capek ya, itu tidurnya pules banget ya. Kadang-kadang orang yang mutapa ngerti-ngerti tangi-tangi esok dalam keadaan sudah segar. Akan tapi ketika kita sedang banyak yang kita fikirkan ya, Arab turu subhanallah angele luar biasa. Kadang-kadang tidur baru sebentar sudah mimpi yang aneh-aneh sehingga terbangun. Itu seperti itu. Itu gambaran-gambaran tentang azab di alam kubur. Seperti yang diterima oleh Fir'aun dan tentaranya dan kaumnya.
yaitu mereka disiksa oleh Allah di kuburnya. Setiap pagi dan sore ditampakkan neraka, setiap pagi dan sore. Padahal Fir'aun seperti sudah kami sampaikan itu meninggalnya sekitar 3000 tahun yang lalu. Berarti sudah berapa kali ditampakkan neraka? 3000 ping 365 kira. Ya, itu 10.000 hari, setiap hari itu ditampakkan neraka di dalam tidurnya setiap hari. Artinya tidurnya setiap harinya itu tidak tenang karena dia diajab oleh Allah sampai hari kebangkitan. Belum nanti perkara-perkara selanjutnya. Itulah yang akan terjadi kepada kita, yang akan menimpa kita nanti di alam barzah. Semuanya tergantung kita, apakah kita akan menjadi orang yang tidurnya nyenyak seperti pengantin anyar atau tidurnya gelisah seperti orang tidur dalam keadaan sakit. Ya, orang yang tidur dalam keadaan awake demam misalnya. Panjenengan saya yakin sudah pernah mengalami semuanya. Tidur dalam keadaan sakit ya, dela-dela emot, dela-dela ngeresul lah. Ini diantaranya Ibnu Katsir juga membawakan hadis tentang siapa yang menemani kita di alam barzah. Ya, nanti kita semuanya ditemani oleh sosok yang menggambarkan amal kita sewaktu hidup di dunia. Ketika kita banyak berbuat baik, itu amalan sosok yang akan menemani adalah orang yang baik, berbau harum, gagah dan menyenangkan, yang menemani tidur kita. Kan tapi ketika kita banyak berbuat zalim, berbuat jahat, kita semuanya akan ditemani oleh sosok yang jahat. Seberapa bagus dan seberapa buruk tergantung seberapa banyak amal soleh kita dan juga seberapa besar dosa-dosa yang kita kerjakan sewaktu di dunia. Itu sebenarnya semuanya sebagai tambahan penjelasan dari ayat yang kita sudah bahas kemarin, ayat 60 sampai 62. Kita lanjutkan. Lalu Allah melanjutkan dengan berfirman, Kul, katakanlah, man yunajjikum, man siapa? Yunajjikum, yang dapat menolong kalian, min dhulumatil barri wal bahr, dari kegelapan daratan dan lautan. Min dhulumatil barri wal bahr, dari kegelapan di darat dan di laut. Tad'unahu, dan kamu menyerunya ketika sedang ditimpa azab, baik di langit, baik di darat maupun di lautan. Lalu engkau menyuruh kepada Allah untuk menghilangkan musibah tersebut. Ketika kita sedang tertimpa musibah, baik di darat maupun di laut, maka semua manusia, mereka kembali kepada fitrah mereka. Mereka tidak tidak meminta kepada selain Allah, akan tetapi ketika sudah terpepet di dalam musibah tersebut, mereka menyeru kepada Allah, walaupun mereka tidak menyembah hanya kepada Allah. Akan tetapi ketika dalam keadaan dilanda musibah, bahkan orang-orang yang tadinya tidak percaya, mereka mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Makanya di sini Allah menyindir keadaan kita
ketika berada dalam dhulumatil barri wal bahr, tad'unahu tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dan dengan takut. Ayat ini juga sekaligus menjadi dalil, ya, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah hendaklah disertai dengan sifat merendahkan diri kita dan takut kepada Allah tabarak wa taala, dengan senantiasa merendahkan baik dengan sikap maupun dengan suaranya jangan keras, jangan teriak-teriak ketika kita berdoa kepada Allah, karena Allah itu tidak orang budeg itu. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas, dengan suara yang lembut, tidak dengan suara yang menggelegar, tidak dengan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam doa tersebut orang-orang yang tadi kena musibah berkata, "Lain anjayna min hadhihi." Kalau sekiranya Allah menyelamatkan aku dari musibah ini. Doanya ketika terjadi musibah. Khususan misalnya pada di sini mungkin tidak ada yang pernah numpak perahu terus terjadi mungkin tertimpa badai atau semisalnya. Ini gambaran, ya, ketika terjadi musibah di lautan. Kalau orang yang sering masuk lautan barangkali sering mengalami, para nelayan, para kapten kapal itu sering mereka mengalami, ya. Dan ini digambarkan oleh Allah dari zaman dahulu sampai sekarang. Mereka berdoa dalam hatinya, lain anjayna min hadhihi. Kalau sekiranya Allah menyelamatkan kami dari musibah ini, lanakunanna minasyakirin. Sungguh aku akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu kata-kata ketika sedang ditimpa musibah. Angger wis mari. Itu sama mungkin, ya, kita semuanya ketika sedang sakit berat kayak ini harus mati ngesek nih. Mungkin dalam hati panjenengan bernazar, jangan mari nyo sarap tekun lah orang ninggalna salat 5 waktu nang masjid bagi kaum laki-laki. Wis mari teman. Itu seperti itu. Ya. Ini digambarkan oleh Allah tabarak wa taala. Lalu Allah melanjutkan, Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tusyrikun. Kul, katakanlah Allah lah yang menyelamatkan kalian daripadanya dan dari setiap musibah. Kemudian kamu sekalian tusyrikun, syirik kepada Allah, menduakan Allah seperti yang kami sampaikan tadi. Ya. Ketika sudah diselamatkan, sudah dalam keadaan aman, lalu kembali kepada habitatnya, kembali kepada kesyirikan yang mereka lakukan, kembali kepada kemaksiatan yang mereka lakukan. Kul, katakanlah, dialah Allah qadiru, dia berkuasa ala ayyab'asa alaikum adaban, untuk menimpakan kepada kalian azab min fauqikum, dari atas kalian. Apa azab yang ada dari atas kalian? Contohnya misalnya disambar ledek
atau hujan meteor seperti sudah pernah kita bahas dahulu waktu kita membahas tanda-tanda akhir zaman. Dan hari ini ada meteor besar yang diperkirakan akan menghantam benua Eropa. Para ahli ilmu sudah berkumpul siap-siap katanya itu, ya. Ini maksudnya. Atau dalam tafsir yang lain para ulama mengatakan ngazaban min fauqikum, dari atas itu adalah kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang zalim, mempunyai penguasa-penguasa yang semena-mena, dan itu sudah banyak terjadi di kita. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kalian. Ini sudah terjadi dari bawah kita. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada tanah melaku yang sekarang kemarin, ya, sehingga orang itu dikubur massal. Subhanallah, ini semuanya terjadi. Au yalbisakum syi'an, atau mencampur adukan kalian kepada golongan-golongan yang saling bertentangan. Au yalbisakum syi'an, ya, membuat kita menjadi bergolong-golong yang saling bertentangan dan saling bermusuhan, bahkan sampai kepada peperangan. Dan ini sedang terjadi sekarang sampai akhir zaman mungkin. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd, agar supaya kalian merasakan keganasan segolongan dari kalian dari segolongan yang lain. Unzur, perhatikan, kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun, bagaimana kami mengulang-ulang ayat-ayat dalam Al-Quran agar supaya apa? Agar supaya mereka, kita semuanya menjadi faqih, menjadi faham, menjadi memahami hakikat-hakikat yang terjadi di dalam kehidupan kita di dunia. Jamaah rahimakumullah. Itu saja ya, insyaallah untuk ayat 65 ini panjang sebenarnya tafsirannya, hanya insyaallah kita lanjutkan di esok hari karena sudah cukup siang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.